Pada video pembelajaran terdapat CP dan TP. Maka dari itu, CP pada video pembelajaran ini adalah: yang pertama, peserta didik dapat mendefinisikan larutan penyangga sebagai larutan yang dapat mempertahankan pH-nya meskipun ditambahkan sedikit asam atau basa. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi jenis-jenis larutan penyangga seperti larutan asam lemah basa konjugasinya dan larutan garam asam lemah. Yang ketiga, peserta didik dapat memberikan contoh penerapan larutan penyangga dalam berbagai bidang seperti dalam darah manusia, industri makanan, dan analisis kimia. Nah, untuk TP pada video pembelajaran ini adalah: yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan konsep larutan penyangga termasuk definisi, jenis, dan komponennya. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kekuatan larutan penyangga. Dan yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan penerapan larutan penyangga dalam berbagai bidang seperti biokimia, industri, dan kedokteran. Pertama-tama kita akan bahas pengertian dari larutan penyangga. Apa yang dimaksud larutan penyangga? Larutan penyangga atau larutan buffer adalah larutan kimia yang mampu mempertahankan kestabilan pH atau konsentrasi ion hidrogen meskipun ada penambahan asam atau basa ke dalamnya. Nah, sekarang jenis-jenis larutan penyangga. Jenis-jenis larutan penyangga yaitu ada dua jenis. Yang pertama adalah penyangga asam atau buffer asam. Yang kedua adalah penyangga basa atau buffer basa. Yang berbeda dari keduanya tentu ketika kita melihat kata asam dan basa adalah sifatnya. Yang membuat sifatnya berbeda itu adalah penyusunnya. Jika kita melihat penyangga asam, maka penyusun dari penyangga asam itu sendiri adalah asam lemah yang kemudian berinteraksi dengan basa konjugasinya. Atau dalam hal ini basa konjugasi itu dalam bentuk garam. Sedangkan penyangga basa itu adalah penyangga yang tersusun dari basa lemah yang berinteraksi dengan asam konjugasinya. Atau asam konjugasi ini bisa juga dalam bentuk garamnya. Contohnya bagaimana sih? Contohnya seperti ini. CH3COOH itu berinteraksi atau bereaksi dengan CH3COONA atau asam asetat. CH3COOH ini berinteraksi dengan natrium asetat. Nah, kita tahu bahwa CH3COOH itu adalah asam lemah, sedangkan CH3CO- itu adalah basa konjugasinya. Atau dalam hal ini membentuk garam dengan natrium sehingga ada natrium asetat. Jadi jangan bingung ketika ada reaksi CH3COOH plus CH3COONA itu bukan basa konjugasi, tapi bisa juga dalam bentuk garam seperti ini, ya natrium asetat. Contoh yang kedua adalah asam klorida atau HF yang kemudian bereaksi dengan natrium klorida. Ini juga sama HF yang kita tahu adalah asam lemah kemudian bereaksi dengan F-, tapi F-nya sudah bersenyawa dengan natrium sehingga membentuk garam natrium klorida. Ini adalah salah satu contoh juga yang nantinya larutan ini akan bersifat penyangga asam. Karena penyangga asam maka pastinya pH-nya nanti akan kurang dari 7. Lantas bagaimana perhitungan pH-nya? Karena di sini asam maka yang ditentukan adalah konsentrasi H+. Nah, konsentrasi H+ pada kesempatan ini di penyangga asam dapat dicari melalui K kali mol asam lemah dibagi mol GX G kali valensi. Jadi, valensi ini adalah banyaknya ion min banyaknya ion H+ yang kemudian ikut dalam proses reaksi. Itu di penyangga asam. Bagaimana dengan penyangga basa? Penyangga basa itu tersusun dari basa lemah dan basa konjugasi. Kalau tadi asam lemah plus basa konjugasi, di penyangga basa ini adalah basa lemah berinteraksi dengan asam konjugasi. Nah, asam konjugasi juga bisa dalam bentuk garam. Contohnya bagaimana? Nah, contohnya ini. NH4OH direaksikan dengan NH4Cl. Kita tahu NH4OH amonium hidroksida bersifat basa lemah, berinteraksi dengan ion NH4+ itu asam konjugasi. Namun dalam hal ini dia sudah bersenyawa dengan ion klorida Cl-, sehingga membentuk garam amonium klorida. Maka di sini asam garam lemah ketemu dengan garamnya yaitu NH4Cl.
Contoh yang kedua adalah aluminium hidroksida AlOH3 yang kemudian berinteraksi atau bereaksi dengan aluminium klorida atau AlCl3. Kita tahu bahwa AlOH3 adalah sifatnya basa, dalam basanya adalah basa lemah, kemudian berinteraksi atau bereaksi dengan aluminium klorida. Di sini ada ion Al3+ yang kemudian bersenyawa dengan ion klorida Cl- sehingga membentuk garam aluminium klorida. Jadi ada basa lemah bereaksi dengan garamnya. Karena di sini penyangga basa, maka yang kita cari adalah ion OH-. Nantinya ion OH- didapatkan dari Kb dikali dengan mol basa lemah dibagi dengan mol garam dikali dengan valensi. Karena OH-, maka seperti biasanya kalian bisa menentukan pH-nya terlebih dahulu sebelum kalian menentukan nilai pH. Yang selanjutnya adalah pembuatan larutan penyangga. Larutan penyangga adalah jenis larutan yang dapat mempertahankan pH yang stabil ketika terjadi penambahan asam atau basa. Larutan ini terdiri dari asam lemah atau basa lemah serta garam yang merupakan hasil dari reaksi antara asam dan basa tersebut. Larutan penyangga atau buffer ini dapat kita buat dengan dua cara. Larutan penyangga asam, cara pertama adalah mencampurkan larutan asam lemah dengan garam. Dan cara kedua, mencampurkan larutan asam lemah dengan basa kuat. Syaratnya, pada akhir reaksi, asam lemah bersisa dan basa kuat akan habis bereaksi. Sedangkan untuk larutan penyangga basa, kebalikannya dari cara pertama dibuat, yaitu dengan mencampurkan basa lemah dengan garam. Dan cara kedua mencampur basa lemah dengan asam kuat, dengan syarat pada akhir reaksi, basa lemah bersisa dan asam kuat habis bereaksi. Mari kita bahas cara pembuatan larutan penyangga ini satu persatu. Pembuatan larutan penyangga kelompok pertama yaitu mencampurkan asam lemah dengan garamnya. Yang dimaksud dengan garamnya adalah yang mengandung basa konjugasi dari asam lemah. Misalnya, asam lemah CH3COOH memiliki basa konjugasi CH3COO-. Ingat ya, basa konjugasi dan asam hanya beda 1H+. Basa konjugasi CH3COO- dapat diperoleh dari garam CH3COONa atau CH3COO 2 kali Ca. Berikutnya, mencampurkan basa lemah dengan garamnya, yang artinya harus mengandung asam konjugasi dari basa lemah. Contohnya, basa lemah NH3 memiliki asam konjugasi NH4+. Asam konjugasi ini dapat kita peroleh dengan menambahkan 1H+. Asam konjugasi NH4+ dapat diperoleh dari garam NH4Cl atau NH4 2 kali SO4. Sampai di sini teman-teman bisa memahaminya ya. Selanjutnya, pembuatan larutan penyangga kelompok kedua, mencampurkan asam lemah dengan basa kuat. Misalnya pada reaksi CH3COOH atau asam lemah ditambah NaOH atau basa kuat, menghasilkan CH3COONa ditambah H2O. Pada reaksi ini, asam lemah berlebih, sedangkan basa kuat habis bereaksi. Pada akhirnya terbentuk garam yang mengandung basa konjugasi. Demikian juga yang terjadi pada pencampuran basa lemah dengan asam kuat. Contohnya, pada reaksi NH3 atau basa lemah ditambah HCl merupakan asam kuat, menghasilkan NH4Cl. Pada reaksi ini, basa lemah berlebih, asam kuat habis, dan terbentuk garam yang mengandung asam konjugasi dari basa lemah. Nah teman-teman, bisa dipahami ya? Oke, bagaimana nih kalian? Sudah paham kan tentang pengertian larutan penyangga, jenis-jenis larutan penyangga, serta cara pembuatannya? Nah, di sini kakak akan memberitahu kalian tentang aplikasi larutan penyangga. Yuk simak videonya. Mungkin kalian tidak sadar bahwasannya prinsip-prinsip larutan penyangga digunakan dalam kehidupan sehari-hari loh. Lalu, aplikasi apa sih yang menggunakan prinsip larutan penyangga? Yang pertama, larutan penyangga digunakan dalam larutan pembersih lensa kontak. Kontak lensa adalah lensa yang berfungsi
untuk membantu mengatasi gangguan daya penglihatan. Dalam perawatannya, kontak lensa disimpan menggunakan larutan penyangga berat yang disesuaikan dengan pH mata. Yang kedua, larutan penyangga juga digunakan pada pH sampo loh. Lalu, apa sih kegunaan larutan penyangga dalam pH sampo? Tindakan ini diperlukan agar sampo memiliki pH yang stabil sehingga tidak merusak kondisi rambut pengguna. Adapun pH rambut manusia berada pada rentang 4,6 sampai 6. Yang ketiga, larutan penyangga digunakan pada obat tetes mata. Obat tetes mata adalah sediaan steril berupa larutan yang digunakan untuk mata. Ada yang tahukah berapa pH mata? pH mata sama dengan pH darah, yaitu 7,4. Maka dari itu, obat tetes mata merupakan salah satu aplikasi dari larutan penyangga dalam kehidupan. Obat tetes mata mengandung larutan penyangga asam borat. Asam borat mampu mempertahankan pH sehingga sesuai dengan pH air mata.